Saya berdoa bagi beliau supaya beliau semakin memberi perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya teologis. Karena pada akhirnya jemaat itu tidak berdiri kokoh di dalam dunia ini, mampu membendung serangan-serangan dan tipu muslihat iblis dan setan hanya karena kamu ngajarin mereka tentang bagaimana mengatur keuangan, bagaimana menangani kesepian, bagaimana menangani amarah, bagaimana menenangkan diri dan lain sebagainya. Kalau hal-hal itulah yang dibutuhkan oleh jemaat, Tuhan akan mengirimkan psikiater, Tuhan akan mengirimkan dokter, Tuhan akan mengirimkan ekonom, Tuhan akan mengirimkan sosiolog. No. Kebutuhan fundamental orang-orang adalah Savior, juru selamat. Juru selamat dari apa? Juru selamat dari dosa. Kenapa juru selamat dari dosa? Karena tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa dan kutuk dosa. Dan yang menyelamatkan mereka adalah Allah Tritunggal. Jadi kalau kamu memakai waktumu untuk berkhotbah, 30 tahun kamu jadi pendeta dan 20 tahun kamu berkhotbah tentang kesepian, tentang kekhawatiran, mengelola keuangan, mengurus anak-anak dan lain sebagainya. Betapa kasihannya pelayananmu. Betapa kasihannya pelayananmu. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh orang-orang. Yang paling dibutuhkan oleh orang-orang adalah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali firman diberitakan dan kalau Injil tidak diberitakan, maka you sedang mengkhianati Kristus. Injil harus diberitakan. Setiap kali seorang pemberita firman membuka mulutnya. Sebab Injil itulah yang menyelamatkan mereka dari dosa dan maut. Karena Injil adalah kekuatan Allah, the power of God for salvation, untuk keselamatan. Mereka hari ini bisa menangani kekhawatiran mereka, bukan berarti minggu depan mereka tidak khawatir lagi. Hari ini mereka bisa mengelola keuangan mereka dengan baik, bukan berarti tahun depan mereka tidak boros. Hari ini mereka bisa mengurus keluarga mereka dengan baik, bukan berarti 5 bulan lagi mereka nggak akan ngaco dengan anak-anak, atau ngaco dengan suami, atau ngaco dengan istri. Jadi you memberi perhatian untuk hal-hal yang remeh-temeh di dalam kehidupan orang ketika substansi kebutuhan fundamental dari orang-orang untuk mereka dengar dari mimbar tentang keseriusan, maha seriusnya dosa dan tentang kebutuhan terbesar dari manusia akan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang diterima melalui pekerjaan Roh Kudus, karya Allah Tritunggal bagi hidup dan keselamatan mereka. Kalau itu tidak engkau beritakan setiap kali engkau membuka mulutmu di atas mimbar, engkau adalah pengkhianat Kristus. Engkau adalah pengkhianat Kristus. Dan Kristus tanpa Bapa, Kristus tanpa Roh Kudus adalah Kristus yang lain. Dan Kristus yang lain tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Jadi para hamba Tuhan, mulai sekarang sampaikan khotbah-khotbah yang bersifat pengajaran. Karena tantangan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di luar sana itu sangat masif. Apalagi propaganda-propaganda melalui media-media sosial yang mengajarkan ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat, terutama tipu muslihat dengan tipu muslihat, penipuan demi penipuan, jualan omong kosong dari para apologet muslims dan lain sebagainya. You pikir bagaimana mereka bisa menghadapi itu semua kalau you tidak memperlengkapi mereka dari atas mimbar. Mimbar itu Tuhan percayakan untuk kamu menjaga, melindungi domba-domba. Jangan hanya mau uang mereka, tapi lindungi mereka. Lindungi hidup mereka dari para pengajar sesat. Wahai para gembala, lindungi mereka. Karena untuk mereka lah Kristus telah datang ke dalam dunia dan menyerahkan nyawanya. Dan kenapa kamu menggunakan mimbar itu hanya untuk memperkaya diri?
Lindungi jemaat Tuhan dari ajaran sesat. Lindungi domba-domba itu, domba-domba Kristus yang dipercayakan bagimu. Dan kamu bicara tentang kekhawatiran, kamu bicara tentang mengelola keuangan, kamu bicara tentang mengurus keluarga. Kalau itu yang dibutuhkan mereka, mereka tidak butuh kamu ada di atas mimbar itu. Wahai para pendeta, sampaikan khotbah-khotbah pengajaran, karena itulah yang dibutuhkan oleh jemaat. Kita tidak dipanggil untuk menggaruk telinga siapapun. Kita tidak dipanggil untuk menyenangkan hati siapapun. Persetan dengan telinga itu, persetan dengan perasaan itu. Tapi kebenaran harus diberitakan dan mereka harus dilindungi. Saudara-saudara, saya mau kasih satu contoh begini. Saya mau kasih satu contoh begini. Kalau kamu adalah teman saya, kalau kamu adalah teman saya, yang saya percayakan kamu untuk menjaga anak-anak saya, Kemudian ketika anak-anak saya dirampok, dipukuli, diperkosa, dibawa ke satu tempat di mana mereka dicekoki dengan berbagai macam hal-hal yang jahat. Dan kamu diam saja, sementara kamu sibuk bicara tentang, oh jangan ribut, jangan nakal, pakai baju yang benar, pakai celana yang benar. Orang pertama yang akan saya cari adalah kamu. Kamulah orang pertama yang akan saya cari dan akan saya hajar duluan adalah kamu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, para gembala, para hamba Tuhan, para teolog, para pendeta, para pemberita firman. Jemaat-jemaat itu, ketika sedang dirongrong oleh ajaran sesat, lalu kamu diam saja, dan atas nama relativisme, atas nama postmodernisme, atas nama menjaga perasaan, lalu kamu bilang, oh tidak perlu bilang orang sesat, mari kita singing kumbaya, yang penting kita aman-aman saja. Ketika Yesus datang kembali, kamulah orang pertama yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Yesus, dan kamu akan membayarnya dengan harga yang genap. Kamu pikir ini soal perasaanmu? Kamu pikir ini soal kenyamananmu? Kamu pikir ini soal zona nyaman supaya kita tidak usah ribut? No, ini soal pengantin Kristus yang dibeli dengan harga yang mahal. Darah anak domba Allah tercurah di atas Kalvari, mati secara memalukan dan hina, dan dipercayakan untuk digembalakan oleh kamu, dan kamu sibuk bicara tentang hal remeh-temeh. Kemudian mereka membeli doktrin di Facebook, membeli doktrin di YouTube, membeli doktrin di media-media sosial, dan mereka mempercayai hal-hal yang absurd, hal-hal yang salah, hal-hal yang menyesatkan mengenai Tuhan, dan kamu bilang mari kita tidak usah menyinggung perasaan mereka. Hari ini berhenti membuang waktu, saudara-saudara yang Kristen, para jemaat yang hari ini mengikuti presentasi ini. Kalau gembalamu, hamba Tuhanmu, hanya sibuk dengan khotbah-khotbah praktis, yang meskipun dia tidak kasih tahu kamu, kamu sudah tahu. Mari kita saling mengasihi. Semua orang udah tahu itu. Jangan mencuri. Semua orang udah tahu itu. Jangan korupsi. Semua orang udah tahu itu. Kalau hamba Tuhanmu sibuk dengan itu, tarik dia turun dari atas mimbarnya dan suruh dia bertobat. Saya tidak butuh kamu ada di atas mimbar itu untuk kasih tahu saya itu. Kasih tahu saya tentang juru selamat saya. Kasih tahu saya tentang Bapa dari juru selamat yang mengutus anaknya untuk menjadi manusia. Kasih tahu saya tentang Roh Kudus yang memateraikan saya dan yang menjadi arabon, menjadi jaminan bagi saya, sehingga saya memiliki sandaran yang kokoh untuk diselamatkan. Kasih tahu saya itu, atau jangan kasih tahu saya apapun juga. Tell me about the Trinity or tell me nothing at all. Kasih tahu saya tentang Tuhan saya. Atau jangan kasih tahu saya tentang apapun juga. Jangan kasih tahu saya tentang apapun juga. Sudah saatnya gereja harus berhenti. Berhenti menggaruk telinga orang-orang dengan khotbah-khotbah yang dangdut, yang praktis-praktis itu dan yang lain sebagainya. Saya tidak bilang itu tidak penting. Saya tidak bilang itu tidak penting. Tapi pengajaran yang sehat
adalah sesuatu yang harus menjadi fundamental di dalam khotbah, di dalam pengajaran yang ada, yang dikemukakan dari atas mimbar, Saudara-saudara, tadi malam saya quote bagi saudara Roma pasal 16 ayat 11 ketika Paulus berkata, yang menimbulkan perpecahan itu bukan ajaran yang sehat. Sebab domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mereka tidak akan terpecah karena mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan yang murni. No. Yang menimbulkan perpecahan adalah ajaran sesat. Dan karena itu Paulus berkata, hindarilah mereka yang mengajarkan ajaran sesat. Jangan menjual hidupmu, menjual nasib kekekalanmu untuk satu mangkuk basi bernama Wanes Pentakostalisme. Mereka akan dibakar di dalam neraka yang kekal dan mereka akan mempertanggungjawabkan seluruh penyesatan dan penghujatan mereka terhadap Allah Tritunggal selama mereka di dunia ini. Dan apakah kamu mau ikut bersama dengan mereka? Ini bukan soal denominasimu. Saya tidak bicara tentang denominasimu. Who cares dengan denominasimu? Saya tidak bicara tentang gerejamu apa. Who cares dengan gerejamu? Saya bicara tentang hidupmu nanti di dalam kekekalan. Saya bicara tentang itu. Jadi kalau kau tidak setuju dengan itu, ya kau sudah membuat keputusan yang akan kau bayar dengan sangat mahal ketika ada di dalam kekekalan.